Chandra Agung Istri Fitri Puspita Dewi NPM 036, Niputu Diagunati NPM 351, dan Nilo KD Dinda Damayanti NPM 066. Baik, saya akan menjelaskan mengenai filosofi manajemen risiko. Risiko seringkali muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti. Ya, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada opportunity cost yang membutuhkan setiap pilihan yang kita ambil. Dengan demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian. Tentunya berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Penerapan manajemen risiko terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama prinsip atau prinsipal, kerangka kerja atau framework, dan proses atau proses. Esensi manajemen risiko dalam bisnis. Manajemen risiko sangat penting diterapkan oleh seorang pengusaha untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kemungkinan dan ketidakpastian iklim bisnis yang sangat dinamis. Setiap organisasi atau bisnis tidak mungkin bisa menghindari berbagai dinamika dan masalah bisnis. Tidak ada satupun bisnis yang bebas dari ketidakpastian dan masalah, entah yang bersifat teknis maupun tidak teknis. Karena itu, pengusaha harus siap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang menghadang. Manajemen risiko inilah yang menjadi alat pertahanan bagi pemilik bisnis dari berbagai serangan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dari manajemen risiko. Manajemen risiko juga memiliki manfaat lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas operasional bisnis sekaligus mengatur tanggung jawab hukum. Yang ketiga, melindungi perusahaan maupun lingkungan sekitarnya dari risiko kejadian yang merugikan. Yang keempat, memberikan proteksi untuk semua orang dan aset yang terlibat dalam risiko berbahaya. Dan terakhir, untuk membantu menetapkan kebutuhan asuransi perusahaan sehingga bisa meminimalkan premi yang tidak penting. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki beberapa tujuan penting yang menunjang agar sebuah perusahaan mampu bertahan, yaitu untuk melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, meningkatkan kinerja bisnis, dan terakhir sebagai pengingat. Selanjutnya, ada risk factor. Risk factor terdiri dari risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Yang kedua ada risiko spekulatif, adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Yang ketiga ada risiko objektif, adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang diobjektif. Yang keempat ada risiko subjektif, berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Selanjutnya, tanggung jawab fidusia dalam manajemen risiko. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fiduciary risk atau risiko fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada linkage risiko dan strategi. Linkage program adalah kerjasama bank umum dan mitra keuangan yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen perusahaan mikro, two-step financing. Selain BPR, mitra yang bisa menjadi partner bank yaitu multifinansi dan lembaga keuangan mikro syariah. Penerapan linkage program menggunakan 3 pola pembiayaan yaitu executing, channeling, dan joint financing. Selanjutnya, risk
manajemen struktur dalam GCG. Risk management atau yang selanjutnya disebut dengan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap modal dan pendapatan organisasi. Ancaman atau risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan manajemen strategi, kecelakaan, dan bencana alam. Ancaman keamanan IT dan risiko terkait data, serta strategi manajemen risiko untuk mengatasinya telah menjadi prioritas utama bagi perusahaan digital. Akibatnya, rencana manajemen risiko semakin memasukkan proses perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan ancaman terhadap aset digital, termasuk data perusahaan, informasi identifikasi pribadi pelanggan, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, struktur organisasi manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01 MBU per 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik GCG. Dalam pelaksanaan program manajemen risiko terhitung sejak 31 Mei 2018, dibentuk Departemen Manajemen Risiko yang berada di bawah direksi. Fungsi utama Departemen Manajemen Risiko dalam penerapannya, pengembangan dan asesmen sistem manajemen risiko di tingkat perusahaan yang diintegrasi dari semua fungsi manajemen berdasarkan visi atau misi WIKA, dan pengendalian implementasi sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian produktivitas perusahaan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih.